11 Jenderal TNI pelindung Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 1. Letnan Jenderal Lodewijk Fredry Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Laksamana Madya Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 3 orang yang pernah diselamatkan hidupnya oleh Presiden Prabowo. 1. Presiden Prabowo pernah selamatkan nyawa Wilfrieda Soik, TKI yang terancam hukuman mati, karena sudah membunuh majikannya. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu. Tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep. Terus juga vonis buat yang korupsi soal gula. Terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir. Ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru. Baik sahabat sekalian, Presiden Prabowo Subianto saat ini memimpin Indonesia kurang lebih sudah berjalan 100 hari atau 3 bulan. Dan selama 3 bulan atau 100 hari tersebut, kinerja Prabowo dinilai melalui survei oleh Litbang Kompas dengan mendapatkan skor kurang lebih 80,9 atau hampir 81%. Hal ini tentu menggembirakan untuk seorang Prabowo Subianto, tetapi ia telah mengingatkan anak buahnya bahwa jangan terlalu bangga dengan hasil survei tersebut, tetapi bagaimana caranya untuk terus mempertahankan kinerja dan juga terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan untuk kepemimpinan Prabowo Subianto ini, tentu publik mulai melihat bahwa kepemimpinan Prabowo Subianto saat ini kembali kepada kepemimpinan militer, dalam arti bahwa kepemimpinan kali ini sumbernya atau datangnya dari seorang militer ya, latar belakangnya seperti Prabowo Subianto ini. Karena kurang lebih sudah 10 tahun Indonesia dipimpin oleh seorang sipil, yakni Joko Widodo, kurang lebih 2 periode atau 10 tahun. Dan karena latar belakang Prabowo Subianto ini seorang militer, tentu dia juga menggunakan atau memanfaatkan orang-orang di bidang militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, untuk turut bekerja sama membantunya dalam membangun bangsa dan negara ini. Dan ternyata setelah ditelusuri, kurang lebih ada 11 jenderal yang berada di dalam kabinetnya. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana orang-orang yang berpengalaman mendapatkan perhatian serta kebaikan dari Prabowo Subianto dan bahkan hampir kehilangan nyawanya namun diselamatkan oleh Prabowo Subianto. Dan siapakah orang-orangnya? Nanti kita ikuti dalam video-video ini. Dan ada hal luar biasa yang kita juga lihat selama kinerja Pak Prabowo kurang lebih 3 bulan adalah ketika habis dilantik, langsung sekian banyak puluhan koruptor langsung berjatuhan atau langsung tertangkap ya. Hal ini juga merupakan satu sisi positif dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. 11 Jenderal TNI pelindung Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. 1. Letnan Jenderal Lodewijk Fredry Paulus, sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Laksamana Madya Didit Herdiawan, sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 3. Marsikal Muda Bambang Eko Suharyanto, sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Marsikal Madya Doni Hermawan, sebagai Wakil Menteri Pertahanan. 5. Mayor Jenderal Lodewijk Kusum, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. 6. Letnan Jenderal Muhammad Herindra, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. 7. Letnan Jenderal Sapri Samsudin, sebagai Menteri Pertahanan. 8. Letnan Jenderal Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. 9. Jenderal Dudung Abdurrahman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. 10. Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. 11. Jenderal Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. 3 orang yang pernah diselamatkan hidupnya oleh Presiden Prabowo. 1. Presiden Prabowo pernah selamatkan nyawa Wilfrieda Soik, TKI yang terancam hukuman mati karena sudah membunuh majikannya. Saat itu Prabowo membayar pengacara mahal untuk membebaskan Wilfrieda dari segala tuntutan hukuman mati yang menjeratnya. Setelah bertarung di persidangan, akhirnya pengadilan di Malaysia memutuskan Wilfrieda tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. 2. Presiden Prabowo pernah selamatkan nyawa Hercules. Menurut Hercules, dia berhutang nyawa kepada Prabowo Subianto, yang kala itu menjabat sebagai Kapten Komando Pasukan Khusus di Timur Timur. Hercules bahkan pernah berujar, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya, tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. 3. Presiden Prabowo pernah selamatkan hidup Edi Prabowo, setelah kegagalannya dikeluarkan dari AKABRI.
Bahkan Prabowo saat itu mengangkat Edi sebagai anak angkatnya. Setelah jadi anak angkat, Edi pun bisa kuliah di perguruan tinggi dan mendapatkan uang saku setiap bulannya. Ini kenapa Pak Prabowo baru dilantik tiba-tiba Indonesia lagi menyala gitu. Tiba-tiba koruptor Mahkamah Agung ketangkep. Terus juga vonis buat yang korupsi soal gula. Terus ini kasus polisi di NTT yang ngebuka mafia tanah di kepolisian tiba-tiba membara kayak anjir. Ini baru ngejabat berapa minggu kayak seru banget. By the way gue gak dibayar untuk itu, tapi kayak gue ngeliat berita Indonesia anjir, era kayak gini yang kayak kita lagi ngikutin para koruptor ditangkap, itu beritanya keren bro. Terus kayak keren aja menteri-menteri sekarang tuh dikasih kebijakan buat mencatin anggota-anggotanya yang bermasalah. Terutama yang lagi ramai itu di Menteri Pertanian. Dia nge-cut salah satu karyawannya di mana dia minta 700 juta kalau misalkan tender dari kebijakan untuk keluar tuh langsung diciduk, ditangkap, dipenjarain dan langsung viral. Anjir, sumpah gue suka banget pemerintahan kayak gini bro. Sumpah bongkar terus, pokoknya Gerindra siapapun kalian, semangat kita mendukung era-era seperti ini. Oke, Indonesia berubah. Nih, lu udah denger belum? Kemarin Pak Prabowo itu minta polisi untuk gak terlalu boros dan jangan terlalu banyak merayakan hari ulang tahun atau HUT atau perayaan. Dan Prabowo tegaskan untuk rayakan secara sederhana aja. Tumpengan di markas, hemat anggaran. Wow, berarti Pak Prabowo benar-benar menjaga anggaran negara yang merupakan amanat rakyat, Ri. Iya, itu tepat banget. Jadi kemarin Pak Prabowo itu datang ke acara apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian. Nah, di situ beliau ngomong kalau kepolisian itu tolong ngurangi anggaran yang kurang perlu dan harus berhemat serta mengelola anggaran dengan baik. Nah, salah satu yang disorot oleh Pak Prabowo itu adalah soal hari ulang tahun atau perayaan-perayaan. Nah, menurut Pak Prabowo, nggak perlu terlalu meriah, cukup di kantor aja dan tumpengan. Gue setuju, karena yang penting itu kan kebersamaannya dan kehangatan antar anggota polisi. Nah, tepat banget. Jadi Pak Prabowo menyoroti pemborosan anggaran karena dalam perayaan hari ulang tahun atau HUT biasanya memakai dana yang besar dan menggunakan anggaran dari masyarakat alias anggaran dari negara. Otomatis Pak Prabowo menghimbau untuk sederhana aja karena seperti yang kita tahu bahwa program Pak Prabowo itu masih banyak dan membutuhkan dana yang besar. Makanya untuk perayaan yang besar namun bisa digantikan dengan acara yang sederhana, mending sederhana aja untuk menghemat anggaran. Bahwa Prabowo ini kalau sesudah marah, ya itu dipanggil tuh yang dimarahi dikasih duit. Sehingga banyak teman-teman di Kopassus cerita ingin ditempeleng sama Prabowo karena nanti ini dipanggil ini cerita serius ini. Ini serius Pak. Serius gitu. Ya. Apa yang cerita pada staf-staf saya, ajudan saya Pak dulu kan dari Kopassus. Cerita dari mulut ke mulut tentang suka marahnya Prabowo tapi baik hatinya itu juga. Nah, waktu gini Pak. Waktu saya jadi manajer kampanyenya Pak Prabowo. Saya diberi satu helikopter untuk kemana-mana. Diberi satu helikopter untuk dipakai kemana-mana udah pakai oleh timnya. Karena saya ketua tim. Diberi pesawat juga. Nah, setiap saya ke daerah, itu ada orang menjemput saya, dan berbisik, Pak, saya dikirim oleh Pak Prabowo untuk ngawal Bapak. Anda siapa? Saya dulu pecahan tentara. Oh, jadi orang yang tersingkir itu dia beri tempat. Bukan tentara, karena melanggar apa disekolahkan Pak ke luar negeri. Dia cerita selama saya sekolah di luar negeri Pak Prabowo itu sedang disebut terasing di Yordan, di luar negeri. Dia tidak di Indonesia. Tapi Pak setiap bulan dia ngirim uang ke sana. Setiap bulan nelpon, uangmu masih ada enggak? Gitu. Ada orang di Jawa Timur, setiap ke Jawa Timur dia yang datang dulu. Saya orangnya Pak Prabowo. Ya saya tanya, kenapa kok setia sekali? Ya itu Pak Prabowo itu membiayai anak-anak yang pecatan nakal itu dia bina, dia kasih uang, dia kasih sekolah. Padahal waktu itu dia sedang kesulitan. Jadi clear ya, pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu tidak bisa disetir, tidak bisa diatur-atur oleh pihak manapun. Nih buktinya. TNI AL targetkan pagar laut diduga milik Agung Sedayu musnah dalam 10 hari. Clear ya? Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak sih Agung Sedayu itu siapa? Tuh kan, selesai udah. Hancur semua udah, dihancurin udah. Nggak ada, zaman-zaman yang kayak gitu-gitu tuh udah selesai. Jangan macem-macem lah di pemerintahannya Pak Prabowo. Buat seluruh rakyat Indonesia, yuk bantu pemerintahannya Pak Prabowo Gibran untuk ngeberantas yang kayak gini-gini lah, supaya tidak terjadi lagi yang gini-gini. Udah bukan zamannya lagi ya. Seluruh rakyat Indonesia bantu Pak Prabowo ya. Oke? Merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu,
hari ini, hari itu kita tidak anggarkan. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vikonken. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Prabowo, hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam. Assalamualaikum, saya tidur. Yang muncul orang ini terus. Orang ini kalau belum terkena musibah ya masih eksis berkuar-kuar terus. Saya tidur. Janganlah berusaha memecah belah Presiden Jokowi dan mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Anda mengatakan janganlah menterinya Prabowo, ada sebagian bekas menterinya Pak Jokowi karena oligarki. Yang kamu bilang oligarki terus. Bagi saya oligarki itu orang Cina, orang zaman, orang manapun tidak penting. Yang penting orang itu ada kontribusi buat negara dan bangsa. Anda sendiri orang Indonesia kontribusinya apa? Buat gaduh kemana-mana. Kalau Anda keluar-keluar di mana-mana mengaku oligarki, ngomong oligarki, keluar-keluar mencari panggung di mana kalau tidak ada cuan tidak mungkin. Yang kamu bilang itu rakyat mana? Rakyat yang mana? Terus Anda itu membenci Pak Jokowi sampai semedemikian rupa. Apa salah Pak Jokowi terhadap Anda? Sampai sekarang pun Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Kamu sangkut-sangkutan terus. Ingat, berbuatlah baik sebelum ajal tiba. Salam. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin
dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Rin, lo tau gak sih, kalau saat ini perusahaan Bulog yang merupakan penyedia beras buat negara itu sudah nggak lagi di bawah BUMN, dan ternyata Bulog saat ini langsung di bawah komando Presiden Prabowo. Wow, berarti selama ini Bulog di bawah BUMN ya? Tapi kenapa, Rik? Bulog harus di bawah komando Presiden Prabowo langsung? Nah iya benar, jadi di pemerintahan sebelumnya, perusahaan Bulog itu berada di bawah BUMN. Nah saat ini Pak Prabowo Subianto memutuskan agar Bulog langsung berada di bawah Presiden. Tujuannya biar Bulog fokus sama tugas utamanya, yaitu menyediakan pangan dan stabilitas harga. Jadi dengan berada di bawah Presiden langsung, Pak Prabowo bisa langsung ngontrol harga dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Karena lo tau sendiri kan, kalau beras itu sangat penting bagi negeri ini. Gila, keren banget. Harga beras berarti bisa langsung dikontrol sama Presiden. Bahkan bisa langsung konsultasi sama petinggi Bulognya. Bener banget, Rin. Jadi, dengan keluarnya Bulog dari BUMN, Bulog tidak lagi terikat pada orientasi bisnis yang biasanya melekat pada BUMN. Pokoknya, Bulog bakal lebih responsif dalam mengelola pangan nasional. Nah, ditambah lagi, Kementerian Keuangan kan sekarang berada di bawah Presiden Prabowo. Jadi, Bulog berpotensi untuk dapat akses langsung ke anggaran negara. Jadi nggak ada tuh yang namanya resiko kekurangan dana. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Safri Samsudin. Setelah saya jadi presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, ya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Salam logika. Seandainya Pak Prabowo Subianto mau mereshuffle kabinet setelah 100 hari kerja pertamanya dilampaui, kira-kira menurut kalian siapa menteri yang harus diganti atau direshuffle? Kalau saya ingin mengusulkan agar Marwarar Sirait diganti. Menurut saya, Bang Ara ini tidak kompeten menjadi seorang menteri. Bahkan keputusan-keputusannya sering menjadi blunder buat dirinya sendiri. Yang paling mencolok adalah pernyataan dia tentang 40.000 rumah yang berhasil dibangun, padahal pemerintahan belum genap 100 hari. Yang kedua adalah Menteri Koperasi Budi Ari. Menurut saya, Budi Ari masih terlibat masalah-masalah ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Informasi. Yang ketiga adalah Menteri KKP Pak Trenggono. Kenapa? Karena Menteri KKP ini malah menyalahkan Angkatan Laut yang membongkar pagar di laut. Padahal Angkatan Laut membongkar pagar laut itu atas perintah Pak Prabowo. Jangan sampai kinerja para menteri yang saya sebutkan tadi mempengaruhi kewibawaan Pak Prabowo sebagai presiden. Terima kasih. Presiden Prabowo baru aja bikin perubahan gila-gilaan soal anggaran negara. Mulai sekarang, anggaran cuma boleh dipakai buat 3 hal penting banget nih. Yang pertama, harus bisa bikin lapangan kerja baru. Yang kedua, fokus ke swasembada pangan dan energi. Karena kita harus bisa kasih makan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, anggaran harus dipakai buat terobosan teknologi. Bahkan Prabowo udah motong setengah anggaran perjalanan dinas yang bisa ngabisin 20 triliun rupiah lebih. Acara seremonial, upacara, ulang tahun instansi. Sekarang cuma boleh 15 orang doang di kantor, sisanya pakai video conference. Dengan penghematan kayak gini, uangnya bisa dipakai buat bangun puluhan ribu gedung sekolah. Nah, menurut lo gimana nih? Setuju nggak sama kebijakan Prabowo yang super ketat soal anggaran ini? Atau malah bakal bikin kinerja pemerintah jadi lebih lambat? Share pendapat lo di kolom komentar. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video coba saya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.